Salam sejahtera teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan teori kepribadian, humanistik, dan analisis eksistensial. Menegaskan sebelum kita mulai bahwa ilustrasi dalam video ini sifatnya adalah pokok dari konstruksi masing-masing teori ya. Allport dengan struktur kepribadian structure of trait. Teman-teman kenal trait ya, dari mulai psikologi kepribadian 1 dijelaskan bahwa merupakan suatu sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam rangsang secara sama. Ini yang patut digarisbawahi. Memulai serta membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif secara sama. Maka sering kita dalam kehidupan sehari-hari menyebut ya, ketika melihat bagaimana seseorang merespon sesuatu, maka kita sering berkomentar sudah sifatnya gitu. Kita mengenali pola yang sama atas reaksi seseorang atas rangsang. Inilah sifat. Nah, secara khusus Allport membangun konsepnya sendiri karena concern yang sangat kuat dengan sifat ini. Hanya saja ia ingin mengilustrasikan secara spesifik dan khusus untuk sifat, dan penelusurannya membawa kepada identifikasi ini. Appropriate functioning, inilah yang disebutnya kemudian dengan proprium, mewakili the self yang merupakan satu konstruksi dasar sifat tadi gitu. Nah, patut ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan appropriate functioning. Ini sangat-sangat khas, makanya diilustrasikan sebagai functioning in manner expressive of the self, dan ini sangat khas sekali untuk menggambarkan the self ini sebagai satu ekspresi khusus masing-masing individu gitu. Bahwa ini sangat khusus, dan lawan dari appropriate functioning adalah opportunistic functioning, kecenderungan untuk memuaskan biological survival need, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini yang sangat general ya, khusus dan general. Ya teman-teman, appropriate functioning inilah konstruksi Allport untuk the self yang digambarkan. Pokok esensi dari the self ini adalah trait dalam versi Allport sebagai proprium. Nah, bisa digarisbawahi bahwa appropriate functioning ini merupakan manner expressive of the self, jadi gambaran kekhasan individu selayaknya trait gitu. Ini sangat manner ekspresif, jadi sangat-sangat khas gitu ya. Sering kita dalam kehidupan sehari-hari mengenali sifat ini, maka sesuatu hal tentang ekspresif ini bisa sering kali muncul statement dengan aku banget gitu, atau kita sendiri mengenali orang-orang di sekitar kita sesuatu ekspresi gitu tanpa ngelihat siapa yang menyampaikan. Kita bisa mengenal bahwa itu adalah ekspresi dari orang yang kita kenal gitu, misalnya gaya pesannya, gaya ngomongnya gitu. Ini adalah sangat-sangat khas.
Nah, teman-teman, proprium ini merupakan suatu konstruksi kalau the self terbentuk di dalam kehidupan individu, bisa secara fenomenologis atau juga secara fungsional. Nah, the self terbentuk dalam pengalaman hidup gitu. Jadi the self sebagai yang dialami tersusun atas aspek-aspek dari pengalaman yang dilihat sebagai most esensial, WAM ataupun juga sentral. Secara fungsional, the self punya 7 fungsi yang cenderung muncul pada waktu-waktu tertentu sepanjang masa kehidupan seseorang. Inilah selfhood dalam kemasan teori perkembangan ya. Ya, ini terbentuknya terkonstruksinya proprium atau karakter dari the self selayaknya trait gitu. Nah, inilah sense of dalam selfhood atau sense of selfhood. 7 fungsi dari self yang terbentuk di dalam perjalanan kehidupan individu di masa perkembangan. Dalam proses perkembangan, apa-apa yang dialami sebagai most esensial, WAM ataupun sentral yang membentuk masing-masing sense of self ini ya. Baiklah, itulah struktur kepribadian dan dalam prosesnya membentuk dinamika kepribadian yang disebut sebagai functional autonomy. Teman-teman, functional autonomy ini ada 2 versi. Yang pertama adalah perseverative functional autonomy dan appropriate functional autonomy. Perseverative merujuk pada habit, the level of functional autonomy yang berkenaan dengan low level dan routine behavior. Nah, perilaku yang terus dijalankan walaupun sudah keluar dari tujuan awal. Jadi sebuah perilaku rutin yang dilakukan individu dalam rangka tertentu kemudian menjadi kebiasaan walaupun sudah tidak lagi memiliki tujuan di mana perilaku itu pada awalnya dilakukan gitu. Appropriate functional autonomy berkenaan dengan level of functional autonomy yang berhubungan dengan nilai-nilai self-image dan lifestyle. Ini lebih self-directed daripada habit yang perilaku yang dilakukan rutin atas satu tujuan tertentu kemudian menjadi kebiasaan ya. Baiklah teman-teman, berikutnya adalah teori kepribadian Josh Kelly. Kelly ini bicara struktur kepribadian sebagai personal construct. Suatu konstruk yang satu cara bagaimana mengilustrasikan sesuatu, mengkonstruksi sesuatu sebagai sesuatu yang sama, tetapi berbeda bagi setiap orang, bagi orang lain gitu. Sebagai contoh, kalau kita bicara konstruk di dunia kita, psikologi adalah satu rumusan konstruksi mengenai sesuatu hal terkait dengan jiwa manusia gitu ya. Katakanlah definisi konseptual. Kita kasih contoh apa ya? Misalnya aja
regulasi emosi atau bicara stres atau apapun di dalam konstruksi variabel kapasitas kehidupan jiwa atau kepribadian. Konstruksi yang dibangun oleh misalnya Thomson dan Johnson gitu tentang regulasi emosi, dua-duanya adalah persoalan regulasi emosi, tetapi Johnson maupun Thomson memiliki konstruksi yang berbeda mengenai regulasi emosi gitu loh. Paham ya? Kalau di dalam kehidupan misalnya saja, karena ini sedang bicara personal construct, kita melihat kehidupan, katakanlah dua orang memiliki konstruksi personal construct mengenai diri dan kehidupan itu sebagai ibadah misalnya. Sama-sama ibadah, tetapi dua orang punya konstruksi yang berbeda mengenai ibadah gitu, mempunyai konstruk yang berbeda soal ibadah sebagai inti dari kehidupan. Mau contoh yang lebih dalam nanti di dalam diskusi ya. Sama sih, hidup adalah untuk beribadah gitu, tapi ibadah dalam konstruksi A dan si B itu sangat berbeda. Desain teori Kelly ini didasari atas pandangan bahwa fungsi jiwa manusia bekerja selayaknya sistem ilmiah empiris yang bekerja membangun teori gitu. Bisa berangkat dari sebuah konstruk sistem ya. Di dalam dunia sains berangkat dari pandangan teori tertentu, kemudian melihat persoalan kehidupan, membangun jawaban sementara atas persoalan, kemudian dia menguji dengan observasi dan eksperimen, sehingga terbangunlah suatu teori yang terkonstruksi baru setelah pengujian itu gitu. Nah, jiwa manusia pun demikian. Ada sebuah konstruk sistem dan kemudian manusia melakukan antisipasi dan mengujinya di dalam kehidupan sebagai pengalaman dan bertindak, akhirnya membentuk suatu konstruk sistem baru dari pengujian itu gitu. Inilah pandangan dasar atas pandangan Kelly bahwa jiwa manusia itu merupakan suatu personal construct. Nah, ini sangat sederhana walaupun dalam prosesnya pastinya tidak demikian ya. Membangun satu konstruk personal atau bangunan konstruk personal jiwa manusia terbentuk atas kehidupan. Nah, di dalam bangunan konstruk personal ini selalu ada alternativisme. Jadi konstruktif alternatif. Sehingga si konstruk ini selalu direvisi gitu. Present interpretation of the universe are subject to revision and replacement. Jadi interpretasi individu atas dunia dan kehidupan merupakan sesuatu yang terus direvisi dan di-replacement. Makanya there are always some alternative construction. Jadi manusia bebas membuat pilihan atas bagaimana dia melihat, memandang dunia, dan perilaku bergerak mengikuti atas pilihan itu.
Dia akan bertindak dalam kehidupan secara tertentu atas dasar pandangannya atas dunia. Baiklah teman-teman, sehingga jelas ya konstruksi teori Kelly ini dalam memandang jiwa manusia dan perilaku. Bahwa perilaku mengikuti pilihan manusia atas bagaimana ia memandang kehidupan, memandang dunia dan kehidupan. Ya, kalau kita periksa kembali atas konstruksi personal konstruk ini yang terus direvisi berdasarkan bagaimana sistem jiwa bekerja di sini, gitu. Jadi berangkat dari satu konstruk sistem di mana manusia mengantisipasi kehidupan, kemudian mengujinya di dalam pengalaman dan perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga ia akan membuat pengujian ini mengarahkan kepada revisi konstruk sistemnya. Itu. Ibarat kata tadi contoh di sini manusia melihat kehidupan sebagai ibadah, hanya konstruk ini personal konstruk ya, sehingga walaupun barangkali A dan B memiliki pandangan yang sama atas kehidupan sebagai ibadah, tetapi ibadah bagi individu masing-masing A dan B memiliki konstruksi yang sangat khusus, berbeda satu dengan yang lain. Apa ibadah menurut A dan apa ibadah menurut B? Gitu ya gambarannya. Baiklah, nanti kita lanjutkan dalam diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih detail dan rinci. Kita akan bergerak untuk teori berikutnya ya.